Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ilamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam kajian rutin kita. Insyaallah kita akan mempelajari bersama-sama kitab Ahbabullah yang ditulis Syekh Abdullah Azim. Dalam kitab ini menjelaskan 40 karakter yang diciptai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang diciptai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pembahasan tentang at-tawadhu. Salah satu sifat yang menjadikan seseorang diciptai oleh Allah Ta'ala adalah sifat rendah hati. Dan pagi ini kita akan mempelajari dua tafsir. Yang pertama, tafsir surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 215. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 215.
Itu tafsir yang pertama yang akan kita kaji. Tafsir yang kedua, surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 24. Surat 17 ayat 24. Dua ayat ini, baik surat Asy-Syu'ara ayat berapa? 215 maupun surat Al-Isra ayat berapa? 24. Itu masing-masing Allah memerintahkan untuk bersifat tawadhu. Ada dua perintah dari Allah Ta'ala untuk bersifat tawadhu. Ada perintah untuk merendahkan hati. Sekarang mari kita lihat dua perintah tersebut atau dua ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merendahkan diri. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada siapa? Ayat ini secara khusus ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada siapa? Mas. Jadi secara khusus ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar supaya Nabi SAW merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau. Perhatikan. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau. Catatan penting di sini adalah di sisi lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabinya orang mukmin, pemimpinnya orang mukmin, imamnya orang mukmin. Berarti Allah merintahkan kepada Nabi selaku imam. Allah merintahkan kepada Nabi selalu sebagai Rasul. Allah perintahkan kepada Nabi sebagai
bersikap tawadhu kepada pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Allah. Nah, berarti perintah tawadhu itu bukan hanya santri kepada guru saja. Berarti perintah tawadhu itu bukan hanya orang-orang rendah kepada orang-orang atasan saja. Tapi perintah tawadhu itu kepada setiap kaum muslimin, termasuk pemimpin, termasuk guru kepada murid, termasuk atasan kepada bawahan, termasuk ulama kepada umat. Itu ada kewajiban bersikap tawadhu. Perhatikan dengan baik. Inilah yang kemudian kenapa majelisnya Nabi SAW itu memiliki magnet yang sangat luar biasa. Magnet itu apa? Daya tarik dan daya sedotnya yang luar biasa. Itu. Karena ternyata di dalamnya ini terdiri dari orang-orang seperti ini. Ini terdiri dari orang-orang seperti ini. Ketawaduan ini tidak hanya pada momen-momen tertentu, tapi justru pada saat-saat yang sangat penting. Contoh apa? Mensikapi sebuah kesalahan ini yang sering gagal. Mensikapi sebuah kesalahan itu sering gagal. Ketungsi betul. Kasare keluar, calon batu, judesi betul. Ini yang kemudian menjadi orang-orang itu gak betah, sulit menerima nasihat karena cara model seperti ini. Cara mensikapi sebuah kesalahan itu gak keluar dari ketawaduan, gak keluar dari ketawaduan. Coba kalau satu misal tiba-tiba ada orang datang ke majelis ini saat Ustaz menyampaikan materi, dan orang itu dengan marah-marah di depan panjenengan minta waktu sejenak di stop pengajian, nagih utang ke Ustaz. Muka-muka Ustaz tidak kita utang. Ini kalau satu misal terjadi, respon kita gimana? Ayo, respon kita gimana? Masya Allah. Makanya kita belum diuji dengan kebenaran itu. Dan itu dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dirasakan oleh Nabi SAW, ditagih utang, dicaci maki di depan murid-muridnya. Dan yang nagih itu bukan orang sembarangan, ulama besar dari agama Yahudi. Ini ternyata sikap Nabi SAW pun tidak keluar dari ketawaduan. Sehingga yang menjadikan ulama kibar tersebut, ulama orang Yahudi tersebut, akibat-akibatnya apa? Masuk Islam gara-gara itu. Masuk Islam gara-gara itu. Masya Allah. Ini. Jadi gak gampang kepancing, gak gampang emosi, gak gampang marah, gak gampang ngamukan. Sebelum saya lanjutkan ngaji ngomong saya ini bisa dirasakan, Bu? Sakit dipahami? Tolong
camkan baik-baik. Sebab sifat itu menjadikan kita nanti ketika mampu memiliki sifat ini, mampu mendapatkan sifat ini, itu Masya Allah. Ya, boleh. Nah, di dalam ayat ini kenapa kok Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersikap rendah hati kepada orang-orang mukmin yang mengikutinya, bersikap lemah lembut kepada para pengikutnya? Kenapa? Di surat Al-Imran diungkapkan salah satu rahasianya. Kita buka surat Al-Imran 159. Surat Al-Imran 159. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rahasia kenapa kita diperintahkan bersikap tawadhu dan menjauhkan diri dari sifat sombong, sifat kasar, sifat bengis, sifat judes, disuruh meninggalkan sifat tersebut. Kenapa? Mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah maka berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya kamu bersikap keras dalam bertindak kasar, itulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan mereka, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa kepadanya. Sudah tahu kenapa sebabnya? Kenapa Nabi diperintahkan untuk menjadi orang yang tawadhu, yang lemah lembut, dan menjauhkan diri dari sifat pemarah, sifat kasar, sifat sombong? Allah ungkapkan di dalam ayat ini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan sebab rahmat dari Allah, hai Muhammad, yang diberikan kepadamu, linta lahum, kamu bersikap lemah lembut kepada pengikutmu. Itu karena rahmat Allah, itu karena karunia Allah. Sikap lemah lembutmu itu anugerah dari Allah yang diberikan sebuah kenikmatan kepadamu, dan itu kenikmatan bagi orang-orang yang mengikutimu. Punya guru lemah lembut, punya pemimpin lemah lembut, punya keteladanan lemah lembut, itu anugerah dari mereka. Lalu disebutkan sebabnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Perhatikan, jika kamu bersikap keras, lagi bersikap kasar, hatimu bengis, hatimu kejam, pemarah, judes. Apa judes? Cocok diri cocok diri labrak. Hidup ini bukan untuk berani-beranian. Urip ini gak mau kedel-kedelan. Hidup ini ibadah. Kalau kamu bersikap kasar Muhammad dan hatimu keras, apa kata Nabi? Kata Allah, lam faddu min hawli. Apa itu? Orang-orang itu akan menyingkir dari dirimu, gak mungkin bermajelis dengan kamu. Artinya apa? Akan menjauhi
Salah satunya ini, takut tengkar terus, takut kecoan terus, takut berantem terus, dan itu masing-masing menjadi musibah. Musibah bagi orang tua, musibah bagi anak. Saged dipun pahami, saged dipun pahami. Musibah bagi orang tua apa? Kalau sudah demikian ini, musibah nanti kalau sudah masa tua dia akan sendirian terus. Mungkin anak bisa mantu, perhatikan. Begitu juga masalah ini menjadi musibah bagi anak-anaknya. Apa itu? Terhalang untuk berbakti kepada orang tuanya. Gimana? Subhanallah. Kenapa kita suka milih musibah ini? Nah, ini kan berarti ada jihad di dalam diri kita kan dengan semua itu. Dimanapun begitu. Kita sekolah dulu begitu kok ya. Kalau ada guru yang keras, guru yang kasar, guru yang congkak, guru pemarah, itu kalau nggak masuk jam pelajaran kita itu, masya Allah, itu seakan-akan Idul Fitri. Iya betul. Oh sawan dan pembola. Apalagi jam pertama, dengar sepatunya saja sudah geber-geser. Iya, kita dulu sekolah juga punya guru-guru seperti itu. Kalau ada guru kepala sekolah itu ganteni guru matematik lebih ekstrim. Guru matematikanya itu harus keras-kerasnya luar biasa. Kepala sekolah gantikan 2 kali lipat kerasnya. Jadi kalau ada anak salah itu sing jenenge penghapus dipupur orang lainnya, sing penghapus ditutup orang nanggar, sing disawat kapur teko doang, sing dijerokok, sing disendram, sing dicaci maki di depan orang. Kalau orang seperti sakit, rasanya kayak apa? Ayo coba diumumkan, anak-anak mau doanya, salah satu guru kita sakit kok nama. Siapa Pak? Pak ini. Ayo, sampai mau coba innalillah, iya mau coba alhamdulillah. Wes ayo, jujur-jujuran aja. Kalau ada dua, ada anak sambal ke orang tuanya, anak sambal ke orang tuanya. Memang nggak cerita-cerita kalau mau datang, jadi bikin kejutan sama orang tuanya. Nah si bapaknya ini sopan karena luar biasa, pemaafnya dermawan, penuh senyum, penuh pengertian, penuh kemakluman. Jadi anak itu semakin dekatnya orang tuanya sekarang ngomong itu lebih didengarkan. Lah ibunya ini masya Allah, sudah ngomong itu getek kopong, saking panasnya. Nah satu saat pas anak datang soal ke orang tuanya, ibunya nggak ada. Loh, ibu temu di Pak, ibu menamai mbakmu. Loh, mulai kapan? Mulai gimana? Loh, kira-kira 2 minggu. Insya Allah kalau kita beri 2 minggu. Lala pegangan boten ngancani jenengan. Subhanallah, jarak 3 hari ibunya pulang. Pak kula dadak wonten acara iki boten saged boten mriki terus. Lha jarak makine 2 minggu boten siyos. Niki perut kula ngecek. Tak bisa. Itu fitrah. Itu fitrah. Oleh karena itu renungkan, ketika ada orang-orang kok kurang suka berinteraksi
belum tentu orang itu nggak mau dengarkan kita. Orang tidak mau interaksi dengan kita, nggak mau dengarkan omongan kita, nggak mau menerima nasihat. Itu bukan berarti dia tidak mau menerima kebenaran. Coba dievaluasi, belajar lebih dewasa, lebih matang, sehingga kita itu tidak gampang mudah menyalahkan orang lain. Orang seperti ini insya Allah akan semakin baik dalam usia-usia berikutnya nanti. Ilmu semakin mudah masuk. Gak gampang nyalahkan orang lain. Coba dievaluasi. Yang satu bisa termasuk anak, termasuk saudara. Saudara-saudara saya itu kalau saya ingatkan nggak mau, Ustaz, nggak mau menerima kebenaran, sudah tertutup. Kok bisa saudara? Apa betul saudara kita itu tertutup hatinya? Tahunya dari mana Anda? Apa Anda diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat hatinya manusia? Atau cara kita yang kurang baik di dalam menyampaikan materi? Coba dievaluasi. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam surat Asy-Syu'ara ini dijelaskan berbagai penjelasan oleh para ulama. Mari kita lihat di dalam tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar itu Kementerian Saudi Arabia. Itu menerjemahkan yang dimaksud surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, wahai Muhammad, rendahkan dirimu, sing apik hubunganmu, sing sayang karo murid-muridmu. Subhanallah, subhanallah. Ini seorang guru, seorang nabi, seorang pemimpin, seorang teladan, diperintahkan oleh Allah untuk bersikap demikian dengan orang-orang yang ada di dalam tanggung jawabnya. Apa kata para ulama? Pertama, kata ahli tafsir di dalam Al-Muyassar ini menjelaskan, lunakkanlah sikap pergaulanmu. Lunakkanlah. Lain fi khuluqika. Lunakkan pergaulanmu. Walaili fi kalamika, dan tutur katamu. Lunakkanlah sikap pergaulanmu dan lunakkanlah tutur katamu. Tutur kata bersikap tawadhu dan mengungkapkan sifat rahmah, rasa kasih sayang kepada orang yang tampak olehmu. Adanya penerimaan terhadap dakwah darimu. Masya Allah. Ya, lunakan tutur katamu untuk bertawadhu dan mengungkapkan rasa sayang kepada orang yang tampak olehmu, adanya penerimaan terhadap dakwahmu. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Mukhtasar oleh Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid. Ini termasuk Imam Masjidil Haram. Menjelaskan yang dimaksud waqfid janahaka lil mu'minin liman ittaba'aka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu, itu artinya apa? Fil kalami, fi qaulika, rendahkanlah dirimu dalam tutur katamu. Kalau berkata-kata, wa khuluqika, dan tingkah lakumu.
rendahkanlah dirimu dalam tutur katamu dan tingkah lakumu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Itu sebagai bentuk dari kasih sayang dan lemah lembutmu terhadap mereka. Bentuk dari kasih sayangmu dan ini ucapan-ucapan para ulama. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana para ulama-ulama di dalam ngomong jamaahnya. Coba kalau ibu bisa gambarkan seorang guru punya perangai seperti ini, kira-kira gimana bu? Keadaan santrinya gimana kira-kira? Hah? Kalau ibu belajar tafsir satu misal, terus punya guru itu rotok terus, ilatnya tekuan guru tekuan, mencokok tekuan, ditelan. Ustaz tadi tak telan ilat dua kartu Ustaz. Siapa kira-kira yang akan bermajelis orang seperti ini? Cara memperbaikinya salah, cara membetulkannya salah, cara motivasinya salah. Ini kalau yang ngaji itu sakit emak gara-gara punya gigi, sakit jantung. Padahal Quran ini obat, majelis itu obat. Ini tafsir Al-Mukhtasar, Masya Allah. Kemudian di dalam kitab Zubdatut Tafsir, di dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau salah satu dosen tafsir di Al-Madinah, di Islam Madinah. Ketika menafsirkan ayat waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu. Artinya apa? Izhar, tampakkanlah, ketokne. Coba perhatikan, tampakkanlah, ya, lima kita ba'aka, bagi mereka orang yang mengikutimu itu rasa cinta, waljur, dan kedermawananmu. Ya, tampakkanlah kepada orang yang mengikutimu mahabbataka, cintamu kepada mereka. Tampakkan, tunjukkan cintamu kepada mereka, wajuduka, dan kedermawanmu kepada mereka, wa'fu anhum, dan maafkanlah jika mereka melakukan suatu kesalahan. Kalau ada seorang guru, orang tua, seorang pemimpin, seorang majikan menampakkan tiga hal. Satu apa tadi? Menampakkan apa? Cintanya kepada orang tersebut. Yang kedua menampakkan apa? Kedermawanan. Yang ketiga menampakkan apa? Gampang memaafkan sebuah kesalahan. Lahir tercipta suasana mawaddah, tercipta suasana sakinah, tercipta suasana mutmainnah. Kesejukan itu terasa dalam diri kita. Bangga. Kepergian Anda itu menjadi penderitaan bagi mereka. Kepergian kita
ketiga itu akan menjadi siksaan bagi mereka. Kenapa? Sesuatu yang berharga telah hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang sangat memperhatikan, sesuatu yang sangat menyayangi, sesuatu yang terus dekat, sesuatu yang terus mencintai. Kalau dia salah, dia memaafkannya. Ini tiba-tiba hilang, harus pergi dari kehidupannya. Bisa Anda rasakan? Bisa Anda rasakan? Masya Allah. Coba nanti kalau di rumah anak-anak yang sekolah-sekolah, ayo murojaah sama Umi yang nyimak. Kamu nggak boleh durhaka. Ketika anak punya masalah, coba kamu punya masalah apa? Yuk cerita sama Umi, cerita sama Mama. Kalau mereka legowo dengan tenang, kalau ibu juga punya modal tadi, anak dengan leluasa menceritakan kekurangannya, dengan senang akan sharing dengan panjenengan. Karena sudah tahu mereka. Coba nanti kalau salah disalah-salahkan, ya, kemudian dimarah-marahi dengan kesalahan dan kekurangannya. Coba lain kali mau sharing kira-kira dalam Isma tak untal-untalin diri. Aku ini tak cerita sampai tambah stres. Makanya kalau kemudian ada anak-anak tertutup dengan orang tuanya, evaluasi bagi orang tuanya. Berarti bukan anak kita yang baik, kita yang gak baik menjadi orang tua itu. Kita yang belum bisa jadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Kita yang belum bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak kita. Sehingga anak itu Masya Allah, makanya ada seorang sahabat, nanti bisa dilihat di Google, dicari Asbabul Wurud. Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya, dia melakukan sebuah kesalahan pada waktu sholat. Kemarin sedikit tak ceritakan di sana, di kajian di Puri enggak kemarin. Ya, ketika ada orang bersih di waktu sholat, orang yang bersih itu boleh membaca tahlil, jublas, alhamdulillah. Lasing rumono kalau jalan, ya. Nah, termasuk salamnya imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya imam itu gak perlu di. Nek kok mesti ngaji sing wis ngerti enak, lah sing kok ngerti. Tahunya itu ngerti dalil, nek ana ucapno salam wajib. Baru ngaji, Pak. Kira-kira bisa enggak menutup kemungkinan terjadi perbuatan ini? Bisa enggak? Bisa. Saya beberapa kali mengimami pakai surat yang terakhir itu Dhalim, nggak bisa pakai. Pakai amin. Soalnya dhalim itu biasanya surat al. Pakai padahal itu ada di surat yang lain. Yang terakhirnya menggunakan kata dhalim, dan beberapa saya mengalami 2 kali insya Allah. Imam menggunakan ayat ini, makmum dengan doa. Amin, waduh, acur. Iya, seperti surat Al-Waqiah itu kan menarik sih. Dibaca tentang kiamat, tentang kematian, itu kan Masya Allah. Ini kalau nggak nyimak dengan baik, seolah boleh amin. Nah, pas ada seorang sahabat bersih, yang bersih ini mengucapkan alhamdulillah. Sahabat ini baru masuk Islam ini jawab, yarhamukallah, dengan senangnya. Aku sudah mengamalkan sunnah. Sahabat yang lain ketika waktu sholat itu sempat ricuh, Pak.
gara-gara orang ini. Akhirnya setelah sholat dia nggak noleh ke kanan, nggak noleh ke kiri, karena takut dibenci sama sahabat yang lain. Di hatinya berbicara, aku akan menemui manusia terbaik dibandingkan para sahabat ini. Jadi greget para sahabat. Kok nama murid-murid nomor 1, murid-murid tok ae. Saya akan menemui guru terbaik, orang yang terbaik. Kalau orang salah tidak gampang dimarahi. Siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, apa salahku? Aku kan benar jawab yang kamu Allah ini. Kenapa kau kotor semua ini sahabat-sahabat? Ternyata persis yang diperkirakan. Nabi gak memarahinya, Nabi gak mencaci makinya, Nabi gak mencemoohnya, Nabi gak jelek-jelekannya. Nabi memaafkan dan maklum. Ilmu maklum dipakai. Maklum dia baru masuk, maklum dia belum tahu ilmunya, maklum itu dipakai. Itu akhirnya dinasihati oleh Nabi. Benar. Jadi para sahabat tadi itu marah karena memang tidak pas. Sholat ini untuk berpikir, sholat ini untuk sudah ada bacaan-bacaan tertentu, bukan untuk tanya jawab, bukan untuk menjawab suatu persoalan. Oh jadi saya yang salah? Ya benar. Lain kali kalau ada orang bersin baca tahmid nggak usah dijawab, selesai. Dan dia senang, nggak disalah-salahkan, nggak disalah-salahkan. Itu kata Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman. Tampakkanlah rasa cintamu kepada mereka, tampakkanlah kedermawanmu kepada mereka, tunjukkan sifat maafmu kepada mereka. Kalau satu saat mereka melakukan suatu kesalahan, itu enak. Nanti anak-anak sering permasalahan keluarga yang barangkali dengan sudah mantu-mantu, orang mantunya salah, dicap ngobrol enak, dari segala sisi dihadirkan, dari segala arah didatangkan. Jadi berkumpul dengan kita itu orang senang dapat pengalaman. Untuk dicekoki empedu terus. Kata-kata yang pahit, kata-kata celaan, kata-kata hujatan. Bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya ini tolong diucapkan baik-baik, karena nanti kita akan bergaul dengan banyak orang kan. Ya, terutama kita-kita yang sudah punya anak besar-besar itu, nanti kita punya mantu. Dan ini karakternya nanti Masya Allah ini butuh pendampingan. Butuh pendampingan. Oke, ini tafsir dari surat apa tadi? Asy-Syu'ara. Dan ini buahnya tafsir-tafsir arahnya sama ya, sama. Lembutkan dirimu, tunjukkan kasih sayangmu, sifat maafmu, Masya Allah. Sama, maknanya sama. Nah, oleh karena itu ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tafsir yang